Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan keberkahan sholat jamaah ini kita semua dikuatkan iman dan Islam kita, dimudahkan semua urusan kita, dikabulkan hajat kita, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali sawan menghadap Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Tema kita malam ini, Al-Quran mengajarkan toleransi. Ada beberapa ayat Bapak Ibu, mungkin kita baca dua saja untuk mewakilinya. Yang pertama, kita membaca di dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang kedua bisa kita cek lagi di dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ada juga di dalam surah Al-Hujurat, tapi tidak akan saya baca semua. Kalau saya baca semua ini bukan ceramah tapi khataman Quran. Coba kita maknai satu persatu. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Kalau Bapak Ibu ngecek di kitab tafsir, tapi saya yakin nggak sampai ngecek lah, ya cukup mendengarkan ceramah saja. An-nafsin wahidah, nafsu yang satu itu artinya Adam. Jadi kita ini berasal dari bapak yang satu, dari jalur yang satu. Di apa-apa no Bapak Ibu, awak dewi niki dulur guys, katanya anak sekarang. Walaupun kita dengan jenis yang berbeda, kita ini saudara. Ayo siapa yang tidak mengaku turunannya Adam, tolong angkat tangan sampean. Nek gak turunannya Adam, turunannya sapa sampean? Pati lo gender. Ini harus kita yakini, Al-Quran meyakinkan kita. Nah, dari jiwa yang satu Adam ini, kemudian diciptakan istrinya, wa khalaqa minha zawjaha. Nah, ini mulai berubah karena sudah ada percampuran antara Adam dan Hawa. Diciptakan Adam sebagai laki-laki, Hawa sebagai perempuan. Dan dari artikulasinya memang sifat laki-laki harus mencontoh Adam. Lihat Adam, ibu-ibu, Adam mingkem. Mulane wong lanang gak kakean gedabrus, gak ngomelan, gak nyelatuan. Beda sama perempuan, Hawa mangap, senengane nyelatu. Itu kodrat. Bahkan wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dikembangbiakkan dari Adam dan Hawa itu sehingga menjadi laki-laki, perempuan katsiran yang banyak, juga perempuan yang banyak. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan.
Karena atas kebesaran Allah tidak mungkin manusia diciptakan sama. Makanya Ar-Rum ayat 22 mengatakan, wa min ayatih, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan berbedanya warna kulitmu dan dialogmu. Dari Nabi Adam tidak berbeda. Nabi Adam tunggal, punya istri Ibu Hawa belum berbeda. Tapi ketika sudah punya anak, ini sudah mulai berbeda. Jadi Al-Quran menyadarkan kepada kita semua bahwa hidup harus berbeda. Berbeda itu keniscayaan. Makanya jangan kaget kalau dalam hidup dunia itu ada beda pendapat, ada beda pendapatan. Beda, Pak. Oke, sekarang kita melihat bahwa perbedaan dimulai dari mana, kata Al-Quran? Dari visi kita. Mungkin Bapak Ibu yang yang kurang sering healing, nggak pernah jalan-jalan, maka Anda akan punya otak itu kecil, Bapak Ibu. Saya berharap jamaah Raudhatul Jannah ini suka jalan-jalan. Alhamdulillah saya dengan berkah Al-Quran sudah 27 negara saya kunjungi, Pak. Dan semakin nampak kebesaran Allah, semakin nampak perbedaan. Oke, saya mengkerucut saja, Pak, urusan tata cara sholat. Mungkin Anda yang hanya sholat di Raudhatul Jannah tidak akan tahu bagaimana indahnya Islam dalam perbedaan. Mungkin yang pernah haji, yang pernah umroh, nampak sekali, Pak, di sana, Pak. Bagaimana cara orang, hadisnya memang begini. Bagaimana orang takbiratul ihram, hatinya kan jelas. Hadwa mangkibaihi, lurusnya ujung jari telunjuk lurus dengan pundak. Tapi ingat, persepsi lurusnya ujung jari telunjuk dengan pundak ini kan tidak bisa rata, Bapak Ibu. Apa memang iya ada jamaah yang setiap kali sholat itu bawa penggaris supaya ujung jarinya lurus dengan pundak? Kan hanya mengkira-kirakan, kan? Ada yang agak tinggi sedikit, ada yang agak sedang sedikit, bahkan ada agak rendah. Dan itu tidak prinsip. Semua perbedaan dalam agama tidak prinsip. Yang penting tahu, saya punya dalil, saya punya hujah, dan dalam konteks yang prinsip kita saling menghormati. Itu selesai, Bapak Ibu. Saya punya kawan beberapa, Pak. Salah satunya kawan kami ini Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Mustafa Yusuf. Ini imam besar Masjid Al-Aqsa. Saya juga berkawan dengan salah satu imam Masjidin Nabawi, Imam Masjidil Haram. Walaupun mereka secara imam berbeda, tapi dalam hal-hal tasamuh, tarahum mereka sama. Kalau sudah bertemu itu, kami seperti jasad yang satu, Pak. Tapi kalau menjadi imam beda. Syekh Muhammad Yusuf, kalau imam subuh dia pakai kunut. Syekh Bandar Barillah, kalau imam subuh tidak pakai kunut. Tapi ketika mereka bertemu, saling berangkulan, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini Islam. Dan tidak mungkin orang itu akan sama. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, coba kita melihat. Makanya orang yang paling enak itu orang yang hidup dengan dirinya sendiri. Yang penting dia bisa menghormati orang lain. Saya tidak bisa meniru Anda, Anda pun tidak bisa meniru saya. Masing-masing punya taste yang berbeda. Dari garis tangan saja, Bapak Ibu, sudah kelihatan. Tidak ada garis tangan atau sidik jari ini yang sama. Dari manusia pertama diciptakan Allah sampai manusia terakhir, nggak ada sidik jari yang sama. Ini menunjukkan bahwa nasib hidup kita berbeda. Jangankan kita ini orang jauh, Bapak Ibu. Saya punya anak 3 ini, Masya Allah, sudah berbeda semua. Padahal satu bapak, satu ibu. Anak pertama laki-laki itu mirip saya, Pak. Anak kedua saya perempuan, mirip istri saya. Nah, yang ketiga ini nggak jelas mirip siapa. Siapa ngomong tonggone iku mau. Ya separuh mirip saya, separuh mirip istri saya. Padahal pabriknya sama, ayah sama, ibu sama, jam produksinya juga sama, mesinnya sama, lahir bedo. Katanya protes nang sapa sampean? Ini keniscayaan. Jadi kalau ada orang yang tidak siap dengan perbedaan, tidak siap dengan beda pendapat, jangan hidup, Pak. Jangan hidup di dunia. Saran saya ke laut aja, Pak. Atau masuk liang lahat sekalian. Itu pasti berbeda. Itu masih dalam konteks fisik, dalam konteks wajah. Dalam konteks nasib, beda lagi, Bapak Ibu. Banyak. Satu saudara itu nasib berbeda. 5 saudara nasib berbeda.
Anak pertama direktur ada, anak kedua malah kondektur, sama turnya Pak. Anak ketiga kreditur, anak keempat debitur, yang kelima apes Pak, batur. Coba, oke, dari mana landasannya Bapak Ibu? Islam mengajarkan kalimat tarahum. Tarahum itu apa? Menebar kasih sayang. Yang dimaksud konteks menebar kasih sayang itu mementingkan urusan orang daripada urusan pribadi. Saya jujur Bapak Ibu, setiap kali diundang Masjid Raudhatul Jannah itu saya senang Pak diundang sini. Dan saya pasti tanya Bapak Ketua Takmir, panitianya, Pak, gimana cara tarawih di sini? Yang dibaca ayat apa? Temanya apa? Lamanya sholat berapa menit? Saya tanya semua, karena itu Islam. Saya walaupun jadi pemimpin, jadi imam Bapak Ibu, saya tidak boleh egois. Nggak boleh Anda mengikuti saya harus mengikuti Anda, karena Anda punya kebiasaan. Saya ikut Pak, ini gak melok, gak diundang mana aku lah. Bukan masalah diundang lagi Bapak Ibu, ini aturan Pak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, khusus masalah imamah, idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Kalau kamu sholat menjadi imam manusia, ringankan sholatmu. Dan ukuran ringan itu siapa Pak? Yang paling tua di antara kita harus berkomentar. Jadi tolong Ketua Takmir, kalau mau sholat ideal, tanyakan yang paling sepuh di antara jamaah dan makmum ini, ukurannya mereka. Ojo sing nom-nom ditakoni, sing nom-nom takoni yo milih sing cepet. Pak, Mbah, tadi sholatnya gimana? Terlalu lama atau terlalu singkat? Mbah ini menjadi ukuran. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tasamuh Bapak Ibu, ada toleransi, dan semua aplikasi agama disesuaikan dengan kondisi. Hadirin, kalau masjidnya ini ber-AC seperti ini, dingin, sejuk, kecuali yang ibu-ibu di luar ya Bu, sabar, nanti AC-nya on the way Bu, segera insya Allah dipasang. AC yang gede kayak lemari itu loh Bu, langsung mulai masuk angin sampai. Kemudian karpetnya empuk Pak, maka pantas kalau ayatnya agak dipanjangkan, betah. Coba masjid itu sumuk kano ini, tekele iku kano karpetnya blas, wadah nek batuk iku watos ya luar biasa. Ya jangan lama-lama, itu kan namanya sesuaikan kondisi. Tidak semua hukum itu bisa diterapkan di satu tempat kemudian diterapkan di tempat yang lain, tidak Pak. Ini Islam. Oke, saya mau ilustrasikan. Mungkin sebelum pandemi di Al-Haram, Bait Nabawi maupun Masjid Mekah, Al-Masjidil Haram, itu kan pakai 1 juz Pak. Dan 20 rakaat tambah 3 witir. Pakai 1 juz. Ayo saya tanya, terapkan itu di Raudhatul Jannah. Tak jamin seminggu karek telu makmumi. Siji ketua takmir, loro muadzin, telu marbot, tambah 1 lagi mbah-mbah umur 80 tahun. Nek salat watu terus. Cocokkan dengan kondisi, cocokkan dengan kemampuan. Suatu ketika saya pernah diundang ke Jakarta pakai penerbangan pertama, Garuda pertama, itu jam 5 Pak. Waktu itu subuhnya agak siang, sehingga kami harus sepakat kita sholat subuh di airport. Sudah masuk waiting room, ternyata belum adzan. Sampai ternyata sudah dipanggil adzan. Waduh gimana? Ustadz masih ada kesempatan sholat. Oh belum adzan Pak. Akhirnya kita ke musholah di airport. Tengah-tengah saya takbir Allahu Akbar. Bagi penumpang dengan pesawat GA215 silakan naik pesawat. Saya rencana itu Pak, rencana saya itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah pakai sabbihisma rabbikal a'la. Berhubung dipanggil masuk pesawat, langsung pakai kul huwallahu ahad. Itu pun saya bagi 2 kulhunya Pak. 2 ayat di rakaat pertama, 2 ayat di rakaat kedua. Waladhdallin amin, kul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Yang kedua, waladhdallin amin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua jamaah luar biasa Pak. Hebat, jos. Di mana ada imam yang mengerti keinginan makmum, dia pasti dicintai Pak. Dan saya kepingin dicintai oleh jamaah Raudhatul Jannah, maka saya turuti. Maunya gimana? Ayatnya apa? Ini namanya tasabuh. Dan itulah kehidupan. Hadirin, sebentar lagi Bapak Ibu, mungkin ada perbedaan hari raya, dan alhamdulillah kita bersyukur Indonesia ini sudah terbiasa membangun perbedaan dengan cara yang santun. Enak sekali.
Jangankan urusan negara Bapak Ibu, saya dan istri saya pernah berbeda urusan hari raya. Maaf Bapak Ibu, karena saya imam Masjid Nasional, saya ini corongnya pemerintah. Waktu itu ada ormas yang mengumumkan hari raya sebelumnya, jadi Sabtu, sehingga Jumat itu sudah ada takbir. Nah sementara pemerintah ternyata hari Ahad. Nah istri saya tanya kepada saya, Abah riyo kapan Bah sampean? Saya tahu pertanyaan istri ini Bu, dia nggak hanya bertanya, tapi dia berharap hari raya besok. Padahal saya besok lusa. Saya jawab, Abah tetap hari raya Ahad Umi, tapi Abah mengizinkan kamu untuk hari raya besok. Boleh Bah, boleh Bah. Pertanyaannya boleh, tapi akhirnya seneng aku Bah. Saya bolehkan, tapi ojo ngomong-ngomong. Orang itu kalau berbeda, nek meneng nggak kisru Pak. Yang jadi persoalan bedo, tapi bangga dengan perbedaan itu. Jangan bedo meneng wae. Wis meneng ojo kandha sapa-sapa. Moro tuwa lho Kak Ru. Jadi istri saya itu Sabtu, saya Ahad. Satu rumah suami istri berbeda. Oh bukan prinsip, ini kan furu Pak. Furu itu urusannya nggak prinsip. Nah saya ditanya, loh kok bisa begitu Pak? Kan istri harus taat kepada suami. Konteksnya apa Bapak Ibu? Ini konteksnya pengambilan hukum. Kenapa saya suruh istri saya hari raya lebih dulu? Karena satu, pembantu itu pulang Pak, kumbaan telung bak, korak-korakan itu Masya Allah, numpuk piring-piring Pak, durung latare kotor kabeh. Istri saya harus membersihkan tanpa pembantu, sementara saya harus tugas di luar. Ini namanya toleransi. Orang yang hatinya punya tasamuh, itulah hatinya Rasulullah SAW. Hati yang penuh kasih sayang. Makanya pesan moral Al-Quran, setiap kali kita membaca ayatnya pasti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tanamkan kasih sayang dalam hati, dan pintu kasih sayang adalah ayatnya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Lebih mementingkan urusan orang lain walaupun hatinya nggak cocok. Saya sering diminta Bapak Ibu di dua masjid, padahal saya nggak cocok, tapi tak layani demi untuk kebahagiaan jamaah. Ini saya cocok Pak, Raudhatul Jannah, jos cocok saya ini. Kemarin saya diundang di Lakar Santri Bapak Ibu, tahun kemarin maksud saya. Terus saya diminta tanpa konfirmasi, Pak Yai nanti tarawihnya 23 rakaat, 20 sama 3 witir, tapi selesainya itu jangan lebih dari jam 8. Aduh, astagfirullah. Saya tidak protes Pak, gimana mau protes, sudah terlanjur datang saya. Tapi saya tetap sholat, saya mempercepat, memaksakan untuk mempercepat. Tapi bagaimanapun style saya kan standar, sehingga jamaahnya semua, aduh, ibu-ibu terutama, saya baca ayat bengok kabeh, suwene. Akhirnya saya setelah tarawih saya katakan, Pak mohon izin saya jangan dijadwal lagi Pak. Jadi fitnah, mungkin jadi saya jadi fitnah jamaah jadi fitnah saya. Nah, ternyata tahun ini dijadwal Pak, saya nggak datang, tapi saya kirim badal saya, murid saya kirimkan. Nah murid saya masih muda Pak, bacaannya cepet jos, jamaahnya cocok semua memuji murid saya ini. Sopo ngimami ku rek enake cek cepete. Iku murid Kiai Muzaki. Sopo Muzaki? Sing tahun wingi sing suwe iku lho. Oh alah, ternyata pinteran murid timbang gurune. Apa gak lara ati zaman ngono iki? Hadirin, orang yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an, maka akan dibuka hatinya seluas-luasnya untuk menerima perbedaan dan untuk menerima pendapat orang lain. Itulah kekuatan iman kita. Menghindarkan diri kita dari egoisme sekecil apapun, apalagi urusan agama. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik itu kan berbeda Bapak Ibu. Imam Syafi'i mewajibkan kunut subuh, Imam Malik tidak. Tapi saat Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, disuruh jadi imam, tahu tuan rumahnya nggak pakai kunut, Imam Syafi'i yang mewajibkan kunut nggak pakai kunut. Imam Malik ketika bertandang Imam Syafi'i, beliau nggak pakai kunut Pak, karena tuan rumahnya kunut, suruh ngimami, dia pakai kunut. Itulah indahnya Islam, dan itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Salah satunya toleransi, nek ceramah ojo dawa-dawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.